Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ahmad Hashim, NIM 2388201002. Saya sebagai salah satu mahasiswa Universitas Darul Ma'arif Indramayu, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 untuk tahun akademik 2024 dan 2025. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan dan klasifikasi media pembelajaran. Salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Unes MPD. Nah, oke teman-teman, kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama itu perkembangan dari media pembelajaran dari masa ke masa. Yang kedua, peran guru dalam perkembangan media pembelajaran di pendidikan itu seperti apa. Yang ketiga, klasifikasi media pembelajaran atau pengelompokan media pembelajaran itu seperti apa saja. Nah, pembahasan yang pertama itu perkembangan media pembelajaran. Menurut pendapat Syarifuddin dan Dewi di dalam bukunya Media Pembelajaran, mengatakan bahwa perkembangan media pembelajaran itu terdapat 5 kategori. Yang pertama, munculnya audio visual di era 1600-an. Yang kedua, media pembelajaran di era 1900-an. Yang ketiga, media pembelajaran di era 1950-an. Yang keempat, awal mula media pembelajaran berbasis komputer di era 1960-an sampai 1990-an. Yang kelima, pembelajaran era Learning Management System, yaitu di era 1990-an sampai 2000-an. Oke, yang pertama itu munculnya audiovisual di era 1600-an. Ini ditemukan oleh salah satu tokoh yang bernama Johann Amos Comenius, yang merupakan salah satu orang pertama yang menulis buku bergambar untuk anak sekolah. Nah, maka dari itu dari era 1600-an itu media pembelajaran itu masih belum berkembang. Nah, di era 1600-an ini yang merupakan tokoh yang menemukan buku bergambar itu Johann Amos menggunakan salah satu audiovisualnya. Yang kedua, media pembelajaran di era 1900-an. Nah, pada era ini salah satu media teknologi audiovisual ini perlengkapannya yaitu berupa radio, yang mana terdapat untuk memudahkan para pengajar untuk mengarahkan serta didik untuk mengamati tuh di era 1900-an. Nah, yang ketiga itu di era pembelajaran 1950-an. Ini teori tentang komunikasi untuk pengaruhi penggunaan alat bantu visual yang bermanfaat, yaitu sebagai penyalur pesan ataupun informasi belajar. Nah, media ini yaitu dengan menggunakan kotak kayu persegi panjang dengan tutup logam barengsel yang memiliki lubang jendela. Di dalamnya terdapat cakram kertas di mana pertanyaan dan jawaban dapat ditulis di sepanjang jari-jari cakram tersebut. Mesin ini dikenal dengan mesin pembelajaran Skinner, yaitu 1950-an ditemukan. Yang keempat,
awal mula media pembelajaran berbasis komputer, yaitu di era 1960-an sampai 1990-an. Alat ini membantu sekolah untuk pertama kali digunakan dalam dunia pendidikan dengan metode individual, atau metode ini dikenal sebagai computer assisted intervention (CIE). Dengan berjalannya waktu, CIE terus berkembang dan menunjukkan manfaat dan meningkatkan pembelajaran di kelas. Nah, yang kelima, pembelajaran era learning management system, yaitu di era 1990-an sampai 2000-an. Penggunaan komputer yang semakin meluas mengakibatkan munculnya sistem manajemen pembelajaran yang berbasis komputerasi. Nah, Learning Management System atau LMS ini pertama kali muncul pada akhir 1990-an dan berkembang sangat cepat karena perluasan multimedia dan internet. Salah satunya manajer sistemnya yaitu Context Management System atau CMS atau Intervention Manager System dan atau Learning Manager System itu di era 1990-an sampai 2020-an. Untuk pembahasan yang pertama yaitu peran guru dalam media pembelajaran. Menurut pendapat Rosmitasari, Muhammad Yusnan Irman di dalam jurnalnya membagi peran guru dalam media pembelajaran yaitu terdapat 3. Yang pertama, peran guru sebagai motivator. Yang kedua, peran guru sebagai instruktur. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator. Nah, salah nulis ya teman-teman. Seharusnya yang nomor 3 ini guru sebagai fasilitator. Mohon maaf semuanya. Yang pertama, peran guru sebagai motivator. Peran guru sebagai motivator ini guru harus berperilaku sebagai seorang yang tidak pernah berhenti mendukung siswa, memastikan bahwa siswa selalu memiliki dorongan, minat, dan harus memotivasi untuk terlibat dalam pembelajaran di kelas. Contoh guru mendorong siswa untuk berlatih belajar sambil bermain sehingga belajar akan lebih menyenangkan. Tuh. Yang kedua, peran guru sebagai instruktur. Peran guru sebagai instruktur ini guru harus berpengalaman dalam berbagai materi pelajaran serta dalam teori pendidikan, praktik, kurikulum, dan teknik pengajaran. Guru harus terlebih dahulu memanfaatkan media. Selain itu, guru harus menawarkan kemandirian siswa sehingga mereka dapat menggunakan sumber belajar dengan mudah. Contoh, siswa suka media audiovisual, maka guru harus menyiapkan pembelajaran yang berupa audiovisual karena siswa itu cukup paham, cukup mengamati kalau semisalkan media pembelajaran itu menggunakan audiovisual. Nah, contohnya itu guru
di dalam bahasa Indonesia. Contohnya guru menampilkan sebuah video atau film atau berita yang mana siswa menganalisis dari berita tersebut. Itu. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator ini untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses ke sumber belajar yang diperlukan, sehingga mereka dapat melakukan pembelajaran mereka dalam lingkungan yang ramah, seperti gembira, energi, bebas, dan kegelisahan, di mana mereka merasa bebas untuk berbagi pendapat. Tuh. Biasanya guru sebagai fasilitator akan membimbing siswa melalui materi pembelajaran sebelum menjelaskan cara menyelesaikan praktikum. Tuh. Oke, pembahasan yang ketiga yaitu klasifikasi media pembelajaran atau pengelompokan dari media pembelajaran itu. Menurut Thomas dan Sugiono 2005, mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pengalaman melalui informasi verbal, yaitu berupa kata-kata lisan yang diucapkan oleh pelajar. Yang kedua, pengalaman melalui media nyata, yaitu berupa pengalaman nyata langsung dalam suatu peristiwa maupun mengamati atau objek sebenarnya di lokasi. Yang ketiga, pengalaman melalui media tiruan, yaitu berupa tiruan atau model dari suatu objek, proses, atau benda. Lanjut, pengelompokan berdasarkan ciri fisik dikelompokkan ke dalam 4 macam. Yang pertama, media pembelajaran 2 dimensi. Yang kedua, media pembelajaran 3 dimensi. Yang ketiga, media pandang diam. Yang keempat, media pandang gerak. Yang pertama, media pembelajaran 2 dimensi. Ini media yang tampilannya dapat diamati dari satu arah pandangan saja, yang hanya dilihat dimensi panjang dan lebarnya saja. Misalnya seperti foto, grafik, peta, gambar, bagan, papan tulis, dan semua jenis media yang hanya dilihat dari sisi datar saja. Yang kedua, media pembelajaran 3 dimensi atau disebut 3D, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi tebal. Yang ketiga, media pandang diam, still picture, yaitu media yang menggunakan media proyeksi dan hanya menampilkan gambar diam, tidak bergerak atau statis pada layar. Yang keempat, media pandang gerak atau motion picture, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, termasuk media televisi, film, atau video. Itu. Lanjut, media pembelajaran juga dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yaitu audio. Contohnya kaset audio, siaran radio, CD, dan telepon. Yang kedua, media cetak yang berupa buku pelajaran, modul, brosur, pamflet, gambar, foto. Yang kedua, audio cetak seperti kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. Yang keempat, proyeksi visual diam seperti contoh overhead transparent atau slide, atau yang disebut juga
presentasi buat PPT tuh. Yang kelima, proyeksi audio visual diam atau slide bersuara. Itu contohnya PPT yang bergerak dengan dilengkapi suara. Itu yang menjelaskannya itu dengan suara yang ditampilkan menggunakan video. Yang keenam, visual gerak seperti contoh film dan lain sebagainya. Yang ketujuh, audio visual gerak seperti video, televisi. Yang kedelapan, objek fisik atau benda nyata, model. Yang kesembilan, manusia dan lingkungan, guru, perpustakaan, laboratorium. Yang ke-10 itu komputer. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan share ya video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.